Serigala tangguh di bawah sinar purnama. Panggil aku Aulia. Hai semua, aku Aulia. Terima kasih. Oke, kayak tadi gua buka dengan Jiko dari orang yang bersangkutan aja ya. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodigun di sini. Apa kabar kalian semua? Wih, kayak udah lama nggak ketemu ya. Padahal kemarin baru aja ketemu di videonya Mute ya. Kalian bisa tonton di sini video Mute. Kali ini kembali lagi di segmen Bertegel, di mana gua akan bahas member yang ulang tahun. Dan hari ini bulan Juli masih panjang, masih banyak banget yang ulang tahun, dan kita masuk di pertengahan bulan Juli. Kali ini gue akan bahas generasi 13. Dia adalah Aulia Riza alias nggak mau deh. agak gimana gitu ya. Nyebutin nama panggilannya sesuai dengan Jiko Shokainya sebenarnya. Ya, dia lahir di 14 Juli 2007 dan hari ini berulang tahun yang ke-18 tahun. Ya, salah satu kakak di generasi 13 sebenarnya. Dan kali ini masih bahas member yang berzodiak Cancer. Ya, karena spesial banget anak-anak berzodiak Cancer ini, karena sama dengan gua ya. Ada ya, kemarin udah dari bulan Juni, sekarang masih di bulan Juli, dan Aulia ini yang menjadi yang terakhir untuk member atau trainee berzodiak Cancer untuk periode 2025 ya. Kita nggak tahu nanti di generasi 14 bakal ada lagi atau enggak, karena ya ini tuh agak rare gitu ya. Oke, kali ini seperti biasa kalau ngebahas trainee terutama generasi 13, gue akan bahas itu adalah perbandingan first impression dengan sekarang ya. Seperti apa ketika gue melihat pertama kali seorang Aulia dan sekarang itu seperti apa, itu akan gue bandingkan. Lalu gue akan kepoin Instagramnya, gue akan lihat, kita akan cek sama-sama seperti apa sih Aulia di Instagramnya, dia posting foto-foto seperti apa, feedsnya seperti apa, kita akan lihat ya. Dan nanti juga gue akan mention fanbase-nya, lalu diakhiri sama ucapan. Ya, harusnya seperti itu. Kali ini bahas Aulia Riza ya. Aulia, salah satu trainee yang berasal dari Surabaya, salah satu trainee yang berasal bukan dari Jakarta, perantau, cukup jauh, lumayan Surabaya ya. Ada lagi sebenarnya satu lagi dari generasi 13, itu ada Jemima dari Lombok. Cuma kali ini Aulia dari Surabaya. Logatnya dia masih kuat banget, masih kental banget logat Surabayanya, Surabaya vibes-nya tuh masih kuat banget dari seorang Aulia. Masih sering nyebut kata-kata itu dalam ya bahasa-bahasa lokal sana ya, Jawonya Surabaya. Kemarin itu yang paling ikonik adalah perbandingan dia ngomong pencet dan pencet ya. Tapi itu mungkin awal-awal aja, setahun 2 tahun ke depan mungkin akan berubah. Logatnya bakal benar-benar Jakarta, gue yakin, karena kita melihat itu seorang Regi, Ripka yang biasa ketika di awal mereka logatnya kental banget, udah mulai berubah menyesuaikan dengan teman-temannya yang ada di Jakarta, karena mereka juga tinggal di Jakarta kan. Walaupun sebenarnya Ripka dari generasi 12 juga masih kebawa ya vibes atau logat dari logat Sundanya, logat bahasa Sunda itu masih kebawa. Coba kalau untuk Regi itu udah mulai kelihatan anak ini berubah nih vibes-nya, bahasanya itu lebih ke arah Jakarta. Nah, apakah Aulia juga akan seperti itu? Gue yakin bisa di setahun dan 2 tahun ke depan ya. Ya banyak lah temennya dari Surabaya ya. Nggak banyak sih. Ada Katy ya. Ada Katy doang. Kalau Onil itu katanya dia pernah tinggal di sana aja, bukan asli sana. Itu klarifikasi dari Onil ya. Jadi sekarang Surabaya ada 2 member, ada Katy dan Aulia. Mungkin jadi salah satu kedepannya, kalau Aulia sudah mulai masuk off air, sudah sering off air, dia bakal jadi andalan off air untuk Surabaya ya. Karena gue lihat Katy itu tiap ada off air Surabaya dia masuk. Nggak setiap ya, tapi mostly kalau ada event di Surabaya yang ngundang JKT48, line up-nya itu ada Katy, kemungkinan besar. Itu mungkin nanti Aulia juga seperti itu ya. Kalau ada kemungkinan JKT48 sering off air di Surabaya, gue yakin sering banget,
salah satu member yang dipilih adalah Aoya, mungkin nanti ya suatu saat ya. Ya, first impression gue terhadap Aoya ini seperti apa sih ketika gue pertama kali lihat dia di perkenalan, ketika dia pertama kali di sosmed, ketika pertama kali live ya, gue akan kasih tahu. Kalau yang gue lihat adalah dia ini adalah salah satu sosok trainee yang punya karakter kuat dari awal. Dia udah membentuk diri dia menjadi sesuatu sejak awal diperkenalkan. Dia udah memperkenalkan dia sebagai sosok dia sudah memperkenalkan diri dia itu sebagai sosok yang tomboy ya, sosok yang cool. Itu yang ditunjukkan sama Aoya dari awal banget. Gue kira anak ini bakal kayak elegan, dewasa, yang tenang gitu. Tapi ternyata enggak, dia memilih image tomboy, cool dan agak garang gitu ya. Sebenarnya kalau melihat Aoya di awal itu mengingatkan gue dengan sosok seorang Amanda. Ya, sosok Manda itu mirip sama Aoya, apalagi dengan hobi-hobi mereka itu mirip ya. Walaupun nggak mirip banget, cuman mirip. Nah, mungkin kalau gue ngelihat perjalanan Amanda, bisa jadi Aoya tuh bakal seperti Manda juga ujung-ujungnya, atau mirip-mirip gitu ya. Karena di awal mereka benar-benar kuat banget karakter tomboynya ini. Tapi seperti yang kita tahu, Amanda sekarang pun nggak setomboy itu juga kan. Tomboy masih, cuman adalah sisi lainnya gitu. Apakah Aoya juga akan seperti itu? Menarik untuk ditunggu ya. Mereka sama-sama punya hobi dunia otomotif ya. Punya hobi di dunia otomotif, terutama di roda 2. Mereka sama-sama suka naik motor. Mereka sama-sama suka motoran. Ya, ada lagi sebenarnya satu member yang motoran, itu adalah Alia. Tapi anak itu cewek banget ya, girly banget. Aoya ini juga suka motoran, dan gue nggak tahu itu di Surabaya atau di Jakarta motornya ya. Dia punya motor CBR guys. Dia punya Honda CBR. Gue nggak tahu itu 150 atau 250. Itu lumayan. Warna pink. Keren banget ya. Nah, kalau Manda, gue nggak tahu motornya sekarang apa. Kata dia udah nggak bisa bawa motor gede lagi. Motor gede dalam artian sport fairing atau motor kopling ya, dia nggak bisa karena kakinya udah nggak sekuat dulu, katanya seperti itu. Mungkin sekarang dia metikan kali ya. Tapi Aoya nih pakai motor itu ya, motor sport fairing, motor kopling sekitar 150 sampai 250 cc, yang dimana gue pun antara bisa dan nggak bisa bawanya ya. Bisanya ya, gue bisa bawa motor kopling, tapi nggak bisanya apa? Nggak bisanya adalah menghandle motor sebesar itu ya. Karena gue tubuhnya kecil ya. Jadi motor sekitar 150-250 cc, apalagi kayak CBR gitu, itu terlalu menyusahkan diri gue kalau macet terutama ya. Agak kaget sebenarnya kalau melihat hobinya Aoya ini dengan sifatnya yang baru ketika baru masuk JKT, karena kita banyak muncul di TL ya foto-foto Aoya sebelum masuk JKT48, apalagi ketika baru diperkenalkan tuh udah mulai muncul, oh Aulia Riza tuh yang seperti ini gitu. Ternyata dia adalah model ya. Dia udah sering photoshoot, dia sering ikut modeling juga, dan mungkin foto-foto untuk beberapa brand juga. Jadi gak kebayang kalau anak ini tuh gak kelihatan banget kalau anak ini tuh tomboy sebenarnya. Yang karena yang gue lihat adalah masa lalunya yang menjadi model itu ya, photoshoot pakai dress segala macam ya, pose-pose. Makanya gue kira anak ini apakah dia bakal memilih image yang elegan, cantik, anggun gitu ya, kayak Chishani dulu ya. Tapi ternyata enggak, dia memilih yang berbeda, sangat berbeda. Tapi itu jadi menarik, anak ini jadi menarik. Dan jujur ketika pertama kali gue ngelihat Aoya, apalagi ketika ngelihat live-nya dia, gue takut. Iya, gue takut dengan Aoya karena wah anak ini garang banget galak bener gitu. Gue ngeliatnya galak dan gue kayak ya ampun bos ya. Gue nggak berani gitu untuk ngejokes atau apa, walaupun sebenarnya mungkin konteks dia bercanda seperti itu. Gue takut gitu. Siapa ya member yang gue takut ya? Manda enggak sih. Siapa ya dulu gue takut. Oh ada generasi 8. Ya ada satu ex member yang gue takut dulu.
Sekarang beliau udah menjadi ex-member ya. Dan tiap masuk live-nya ya, tiap masuk live-nya Auya yang dengan background kamarnya itu, paling sering dengan background kamarnya, background lemarinya itu ya. Dia tuh lagi marah-marah sama viewersnya, lagi antara marah-marah sama lagi pundungan. Yang nggak nonton live aku pasti Itu sifat Auya. Yang gua tahu ya, yang gua tahu ketika gua masuk ke live-nya Auya, dia tuh lagi marah-marah, kalau enggak lagi ngambek sama viewers ya. Ini sama kayak Gia. Saya sama kayak Gia, cuma bedanya marahnya beda ya. Marahnya Auya tuh kayak galak gitu. Sedangkan marahnya Gia itu lebih gemes ya. Lebih lucu gitu. Dan marahnya itulah yang buat gue takut. Ya, gue takut dengan marahnya Auya ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, dia suka kalau nggak marah ya pundungan. Jadi ini kayak berbanding terbalik nih, dua hal yang berbanding terbalik. Satu itu kayak garang banget ya, kayak wow, keren gitu ya, membara berapi-api gitu. Satunya suka ngambekan yang lembut gitu ya, lucu, gemesin. Itu apa ya, dua hal yang ada di Auya yang gue tahu, yang gue sadarin, yang gue notice. Dan dua hal ini tuh saling apa ya, nggak nyambung sebenarnya. Kayak image yang berbeda, dua image yang berbeda ya. Karena gini, ngambeknya Auya tuh lucu. Auya tuh ngambeknya tuh kayak anak kecil. Ya, kayak anak kecil, kayak mau diem dulu, kayak diem, tapi masih ngeliatin si kameranya, gitu kan, masih ngeliatin kameranya, tapi marah, gitu. Tapi ngambek, gitu loh. Itu dia. Sampai orangnya tuh, ya entah orangnya bahas yang lain atau orangnya udah keluar gitu, atau pembahasan berubah, ya baru dia kembali gitu, dengan sifatnya, ya balik lagi ngebahas apa gitu. Itu yang terjadi dari seorang Auya ya. Uniknya dia tuh di situ ya. Tapi itu jadi daya tarik untuk beberapa fans untuk apa ya, ngikutin dia lebih lanjut. Karena suka ngejailin ya, bagi kalian yang mungkin suka ngejailin member ya, apalagi membernya nyautin atau ngerespon, Auya adalah salah satu yang menarik ya. Buat kalian jadiin dia kesel ya, buat dia ngambek dalam konteks lucu-lucuan. Itu seru sih ngeliatin dia kayak gitu ya. Gue salah satu orang yang sebenarnya suka juga iseng ke member-member gitu ya, ngajak war segala macam. Tapi mungkin kalau untuk Auya gue nggak berani sekali lagi ya. Dan kadang-kadang dia ini suka dipancing sama viewersnya untuk tampil kawaii ya. Entah itu pakai baju warna pink atau pakai aksesoris yang lucu ya, atau mengeluarkan suara-suara lucu atau pose-pose lucu. Ya, orang-orang suka kayak gitu ya. Yang image-nya lucu dicoba-cobain buat ini lebih garang, yang pemalu dicobain lebih pede, yang tomboy dicobain lebih lucu, yang girly dicobain lebih jamet gitu ya. Ya, tapi semua hal itu tuh biar si membernya atau trainee-nya itu explore lebih banyak hal dan bisa mengekspresikan dari berbagai macam cara gitu sih menurut gue ya. Dan salah satunya adalah Auya. Bukan berarti orang-orang itu mau Auya ini berubah image-nya, enggak juga. Tapi paling enggak Auya bisa menampilkan ketika dia menjadi sosok yang girly, imut, kawaii ya, dia tuh bisa jadi seperti ini loh gitu. Auya tuh seperti ini loh. Walaupun kebanyakan orang nggak merasa kaget dan geli ya. Dan Auya ini adalah salah satu yang suka juga. Dia mau gitu, dia mau nurutin walaupun agak susah kayak maunya tuh agak lama. Cuman ujung-ujungnya dia mau. Dan kalau dia udah nampilin sifat lucu, kawaii-nya dia, ya, itu udah wow, meleleh ya, orang-orang meleleh. Entah meleleh karena nggak kuat lucu banget, sama meleleh itu merinding ya, cringe. Enggak bercanda ya Auya ya. Gue beneran takut loh, sumpah. Gue beneran takut sama dia. Gue nggak berani bercandain terlalu jauh gitu loh ke Auya ya. Gue nggak apa-apa, gue berharap sebenarnya Auya ini lebih banyak explore, coba-coba kayak outfit yang lebih mengarah ke lucu-lucuan gitu ya. Karena bisa explore lebih banyak hal gitu loh. Apalagi kalau untuk JKT ya, dapat kesempatan lebih banyak lagu itu juga bagus. Kalau yang punya image kawaii, mereka challenge-nya adalah bagaimana cara mereka untuk membawakan lagu-lagu dewasa yang serius. Itu biasanya. Kalau untuk yang kayak Auya ini,
yang mukanya udah serius, image-nya itu garang. Bagaimana caranya bisa men-change itu untuk jadi satu image baru, bawakan lagu-lagu kayak lagu-lagu lucu. Ya, Tenshino Shippo, walaupun susah sih Tenshino Shippo ya. Apa ya, dari setlist lain ya? Ini mungkin bisa tuh, apa ya namanya? A few minutes later. Tsundere. Ya, Tsundere itu mungkin juga bisa. Kayak Hagafi harusnya bisa. Ya, karena itu agak netral, agak lucu-lucu banget. Cuma harusnya bisa. Makanya penting buat Aoiya salah satunya untuk explore ke image-image baru biar bisa dapat kesempatan yang lebih luas. Karena sekarang Aoiya itu cuman di Pajama ya. Kalau di Pajama dia itu cuma dapat di unit song Kagami ya. Kagami Giant of Arc. Itu dia jadi jenderalnya. Jadi dia jadi sosok jenderal di sana, dia jadi center dari Kagami, dan itu yang benar-benar gua sangka oke, ketika generasi 13 Shonichi Pajama, Aoiya Shonichi Pajama, gua yakin dia akan jadi dapat posisi Kagami. Posisi di unit Kagami. Cuman gua nggak tahu kalau dia bisa jadi center di sana. Gua Gue udah ngebayangin Aoiya Kagami itu cocok banget, itu udah image dia banget. Tiba-tiba gue nggak kebayang kalau dia udah jadi center ya. Dia jadi center di sana dan wah itu dia ya, itu cocok banget. Gue seneng banget ketika ngelihat Aoiya jadi center Kagami. Akhirnya ada lagi center Kagami atau General Kagami di sana yang selain Regi ya untuk saat ini. Jadi seru loh ngelihatnya. Tapi ya itu dia, kalau Aoiya bisa mengembangin lagi image-nya dia lebih luas, dia coba ekspresi segala macam ataupun image-image baru, ya kita bisa ngelihat Aoiya di unit-unit lain. Itu kesempatan yang lebih luas loh buat Aoiya ya. Jadi coba terus mumpung masih trainee juga ya, karena trainee ini memang lagi butuh sosok kayak Aoi sebenarnya ya, sosok-sosok yang memang garang, tegas, tomboy. Karena di generasi 12 tuh nggak ada. Di generasi 12 tuh nggak ada. Yang gue kira Olin yang bakal seperti itu, tapi ternyata tidak ya. Olin lebih ke cool, stay cool, tapi masih ada lucu-lucunya juga. Tapi kalau untuk Aoi ini benar-benar pure gitu loh. Sifat dan image yang dia bangun itu benar-benar cocok untuk satu dia aja gitu loh. Nggak ada yang lain. Generasi 12 tuh nggak ada yang sifatnya yang tomboy banget deh. Tomboynya tuh nanggung gitu. Tomboy nanggung yang masih di tengah-tengah antara lucu dan cool. Tomboy lah antara itu tuh gitu. Mereka masih di tengah-tengah itu. Kalau untuk yang benar-benar tomboy itu cuman Aoi menurut gue itu sekarang. Jadi ya penting juga di trainee butuh punya Aoi ya. Penting juga di trainee itu punya sosok kayak Aoi. Untuk masalah skill ya atau bakat. Skill. Ya bakat lah ya. Bakat yang gue lihat dari seorang Aoi ini, dia jago dibilang dance. Dia jago dibilang dance. Dia juga tertarik mendalami dance. Dia suka cover di TikTok. Wah, udah lama nggak lihat yang baru ya. Gue berharap dia lebih sering untuk upload cover dance, karena gue suka ya. Gue sering banget notice member yang nunjukin bakatnya di TikTok ataupun Reels ya. Pokoknya di sosmednya mereka. Gue suka banget. Kayak kemarin di videonya Ekin, gue tampilin berapa kali dia nyanyi. Kali ini ada Aoi ya, itu dengan dance-nya ya. Kayak Desden juga gue tampilin beberapa dia ngedance. Eldin juga sama kan. Jadi ya gue suka dengan member-member atau trainee-trainee yang memang nunjukin bakat mereka di sosmed gitu. Itu menunjukkan kelebihan mereka, nilai jual mereka. Gue bisa ini loh gitu loh. Itu yang mereka harus tunjukkan. Itulah ibaratnya promosi mereka untuk bisa mendapatkan fans yang lebih banyak juga sebenarnya. Dan bukan cuman dance ya. Aoi juga suaranya bagus. Suaranya itu berpower, keren, dan gue berharap dia lebih sering untuk cover, karena gue lebih sering lihat dia nyanyi itu di live-nya dia. Ya, live-nya Aoi aja gue sering lihat dia nyanyi ya. Untuk cover, gue nggak tahu dia udah pernah cover belum ya. Tapi gue berharap dia mau cover, ataupun kalau dia masih ragu untuk cover, coba deh kayak
Ekin atau Intan ajak anak ini ya, atau Rili ajak anak ini buat cover lagu. Cover apa aja? Yang lagu yang kalian sama-sama tahu lah ya. Mungkin yang lebih nyambung itu sama Intan kali ya, yang umurnya nggak beda jauh sama Awi. Dengan image yang coolnya sekarang, dengan image cool dan tomboynya sekarang ini, style dan outfitnya itu lebih ke arah kaosan, terus pakai outer kayak kemeja, terus pakai celana kargo. Itu yang paling sering gue lihat ya. Itu yang paling sering gue lihat dari seorang Awi. Apa itu pakai celana kargo, kaosan antara itu, atau kargo, kaosan, terus ada outernya, gitu-gitu aja yang gue lihat ya. Mungkin kalau misalkan gue salah, kita langsung cek Instagram dari Awi aja buat meriksa bener atau enggak yang gue bilang tadi. Apa lebih sering dia pakai kargo dan kaos dibandingkan dengan yang lain, atau ditambah sama outer ya. Ini dia Instagram dari Awia. Satu highlight story-nya adalah bersembilan 13 ya. Generasi 13 ini bersembilan. Dan ini dia jika sokanya ya, serigala tangguh di bawah sinar purnama, panggil aku Awia ya. Ya, itu dia yang gue tampilin di awal video. Ini dia Instagram dari Awia, dan kalau ngeliat feeds ya, ini estetik bro. Oh, berapa postingan sih? 18 postingan. Gue nggak lihat semuanya, tapi lihat yang seru-seru ya. Ini dia image Awia ketika awal sekali di pertama kali konser ya. Ini konser ke-13 di Indonesia Arena kemarin. Tuh kan, ini image-nya tuh benar-benar kuat. Sekarang udah mulai sedikit di-adjust ya sama Awia ya. Ininya image ya. Entah itu ada tuntutan dari pihak manajemen untuk mungkin biar dia coba lagu apa berikutnya gitu. Karena nggak mungkin dia punya satu sifat itu aja. Karena susah kalau punya satu sifat yang kuat banget, apalagi kayak tomboy gitu ya. Mungkin kawaii lebih banyak lah. Kalau lo punya sifat kawaii, lo kuatin di situ, mungkin kesempatan lebih banyak ya, karena lagunya lebih banyak menurut gua. Kalau untuk lagu-lagu yang galak di trainee terutama ya, lagunya nggak banyak. Nah ini dia. Ini foto pertamanya yang di luar dari konser ya. Ya kan, enak, kelihatan banget. Bajunya serigala bro. Bener-bener ya merepresentasikan. Bener-bener serigala. Ini ketika meet and greet festival yang mana nih? Road to Sosenkyo ya, atau yang setelah Sosenkyo? Oh setelah, ini setelah Sosenkyo ya. Ya yang generasi 13 ngisi. Oh iya, ada ternyata Aoya pakai rok. Aoya ada pakai rok ya. Bukan cuma kargo doang ternyata, gue salah ya. Ini dia Aoya. Iya ya, kalau penampilan sekarang beda sih. Wow, anak-anak generasi 13 ini baru 9 bulan, hampir mau 10 bulan itu udah mulai berubah ya sifatnya ya. Apa image tentang tampilan mereka juga keren loh. Dan fotonya itu slide semua. Fotonya oh ya kayak jeans ya, jeans yang apa sih ini, baggy jeans ya, terus kaosan atau ya apapun lah itu, kaos tangan panjang itu. Ini image-nya stylenya Awi banget. Nah ini salah satu foto yang agak rame juga sih, karena gue ngeliat ini sering banget. Entah dia pakai jadi bukan wallpaper, thumbnail live-nya dia di IDN ya. Jadi dia pakai kayak kemeja, terus pakai ada outer, jaket, jeans warna hitam. Ini bagus sih. Coba itu dari outfit dia pun dia udah nunjukin ini Awi banget. Dia udah membranding diri dia dengan sesuatu yang memang identik dengan dia gitu. Dari outfitnya dia, stylenya dia lah. Ini yang kata gua gitu loh, pakai kargo. Tapi kemeja ya atasnya, bukan kaos ternyata. Ya ternyata gua salah ya. Iya. Nah ini udah mulai beda ya, apa yang mau ditunjukkan sama Awia, image-nya itu udah mulai dikasih kendor sama dia tipis-tipis ya, nggak terlalu yang sampai garang banget. Ini lebih cool ya, cool gitu, kayak Z. Ini lebih kayak Z sekarang. Kalau dulu jaketnya punya Z. Beda deh. Ya mungkin kalau ngelihat sifat dia sekarang ya, ngelihat image dia sekarang, mungkin head to head sama Olin yang gue lihat seperti itu. Bener ya, dia mulai coba-coba juga ya, kayak agak girly tapi masih aja jaketnya cool banget, garang banget. Ya oke, jeans gitu. Wow, Gramedia.
Nah ini udah mulai apa ya, ada kesan elegannya, bukan cool sih, apa ya istilahnya, gua gak ketemu kata-katanya, tapi ada lah vibes kayak Cishani di sini. Tuh, wow, macan banget gak tuh outernya ya, gue bersadar. Oh ini sama kayak, oh ini bareng Gen 13 kali ya perginya, karena gue ngelihat kemarin di video fotonya Ekin juga ada nih tempat-tempat kayak gini. Ini gue kira tadi ini Myra. Ya mirip ya. Apakah Myra kalau udah agak lebih gede kayak gini jadinya, kayak Awi. Dan ini adalah foto terbaru dari Awia ya. Oh ternyata dia suka slide dua foto doang ya, nggak banyak. Dia postingnya bener-bener best menurut dia. Dia jarang posting yang dumb foto ya, nyampah ya. Biasanya kan orang-orang bagus di akhirnya ada punchline gitu. Tapi dia enggak. Dia benar-benar tampilin yang bagus-bagus. Oh iya. Belakangan makin kesini makin banyak foto-foto yang dia senyum ya. Yang bukan yang flat face aja. Oh, keren ya. Menarik. Seru. Ya Awi ya. Dan lucu nih, warnanya udah mulai berwarna. Page-nya dia udah mulai agak berwarna gitu ya, dengan outernya warna biru, warna jeans gitu, innernya warna krem, celananya warna coklat, sepatu warna putih ya. Tidak ada warna hitam ya. Bagus. Ya itu dia dari Awi. Ternyata gue salah ya, apa yang gue bilang tadi, yang dia sering pakai kargo dan kaosan. Ternyata tidak juga. Ada juga yang dia pakai rok. Tapi memang lebih sering dia pakai celana panjang, terutama jeans ya. Ya seperti itulah Instagram dari Awi ya. Kalian seperti apa? Foto mana yang kalian suka dari Awi ya? Foto yang mana? Gue tadi suka yang dia agak girly tadi ya. Yang mana sih? Yang foto mau makan yang pakai baju yang macan itu gue suka. Karena kayak wow, berbeda gitu image yang ditampilkannya. Dan foto yang di Gramet tadi juga bagus. Ya itu dia untuk Instagram dari Awia ya. Selanjutnya gue akan mention fanbase dari Awia. Kalian bisa cek X atau Twitter dari Aulavana di sini ya. Ya, koreksi gue kalau gue salah, karena lagi-lagi ini adalah fanbase baru, jadi gue takutnya ini bukan ya. Tapi semoga ini benar, Aulavana. Kalian bisa cek di sana hashtag apa yang dibangun sama Aulavana untuk ulang tahun Awia yang ke berapa? 18 ya. Kalian bisa ramein hashtagnya, kalian gunakan hashtagnya, post di semua platform sosial media kalian berupa ucapan ataupun project-project kalian sendiri, tag Aulavana dan tag Awia juga. Siapa tahu nanti ucapan-ucapan atau project dari kalian tuh dilihat sama Awia dan kita sama-sama rayakan ulang tahun Awia ya. Kita ramein. Ya, untuk Awia, selamat ulang tahun buat Awia, 18 tahun, memang udah jadi sosok kakak di generasi 13 sejak awal. Jadi jadilah kakak yang baik, terus temanin adik-adiknya, walaupun adik-adiknya ya begitulah ya, sifat adik-adikmu ya, adik-adik generasi 13 ini harus bisa menjadi contoh yang baik, tegas gak apa-apa, karena anak-anak itu butuh ya orang-orang seperti Anda ya. Tapi jangan terlalu, ya pokoknya dekat dengan adik-adiknya. Dan mungkin nanti suatu saat bakal ada penerusnya, bakal generasi 14, 15 dan seterusnya. Semoga ya tetaplah menjadi sosok kakak yang punya sifat yang tegas, tapi juga didekatin atau disukai sama adik-adiknya, seperti yang Awia lakukan sekarang. Sabar-sabar dengan adik-adiknya ya, tapi nggak apa-apa kalau kebawa arus sedikit ya, karena gue tahu Awia juga suka dipancing-pancing sama adik-adiknya untuk melakukan sesuatu. Lakukan aja Awia ya, demi adik-adikmu. Dan sekarang apa ya kegiatan Awia ya? Pokoknya semua kegiatan di JKT48 lakukan, explore lebih banyak hal. Semoga nanti Awia bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan kita bisa melihat Awia yang lebih berwarna seperti itu. Dan kalau misalkan Awia masih nyaman dengan image yang sekarang, lakukan aja, just do it. Tapi explore juga berbagai banyak hal yang ada, karena kesempatan masih banyak banget, perjalanan masih panjang. Oke, itu aja untuk ulang tahunnya. Untuk ulang tahunnya.
Itu aja untuk ucapannya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Awia ya. Dan itu dia untuk birthday girl dari Awia. Kita akan ketemu di akhir bulan 26 Juli lebih tepatnya. Kita akan ketemu dengan dua member yang langsung ulang tahun. Itu adalah Onil dan Katrin. Tapi gue akan bahas Cornelia Vanessa dulu ya, alias Onil. Di 26 Juli video yang pertama kali upload adalah Onil. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di akhir bulan Juli. Kalau gitu gue Dodi Gun pamit. Bye-bye.